warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Saya ini di buku bagaikan kata pengantar atau mukadimah untuk pembedahan lebih dalam, pengkajian lebih luas. Materi-materi pengajian itu diserahkan dan saya serahkan kepada ahli ilmu, mereka yang punya wewenang untuk menjelaskan ilmu kepada kita. Manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran Sunnah, mereka ngaku Quran Sunnah atau tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan Sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, seislam, dimanapun kalian semua berada, di Malaysia, di Brunei, semoga kalian dalam keadaan perlindungan Allah, sehat walafiat, yang sakit disembuhkan Allah, yang lagi sempit hidupnya dimudahkan Allah, di lapangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetap tegar dalam manhaj keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Benarlah apa yang diprediksi, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab, bahwa memegang sunnah bagaikan menggenggam bara api. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata, bukan berdasarkan pendapat akal pikiran hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Sekarang bisa kita rasakan banyaknya orang-orang yang membenci dakwah-dakwah salafi. Bahkan mereka ingin membubarkan, padahal mereka tidak tahu apa itu salafi. Mereka tidak paham apa itu, siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka samaratakan, bubarkan salafi, wahabi, HTI, karena bicara khilafah. Disatukannya semuanya, dirangkainya tiga kata, tiga kalimat. Padahal salafi itu sangat jauh berbeda. Itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi. Jarak salafi sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidupnya itu beratus-ratus tahun. Kemudian HTI itu berbeda lagi. Itu organisasi masyarakat Islam. Ini harus satu demi satu diurai dengan ilmu pengetahuan. Nggak bisa dengan amarah, dengan hati yang rusak, pikiran yang buruk. Di negeri ini udah ada Majelis Ulama Indonesia. Orang-orang yang di Majelis Ulama Indonesia adalah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka itu berilmu, bicara berdasarkan ilmu. Sangat jauh berbeda dengan manusia-manusia kardus yang berkedok kiai, banyak gelar depan dan belakang, tapi anti dengan salafi wahabi. Siapa saja yang anti salafi wahabi, itu sama halnya mereka anti terhadap kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Secara tidak langsung begitu, karena para sahabat-sahabat Rasulullah beribadah, beramaliyah, merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW,
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Saya berharap para aparatur negara yang berwenang, kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, jangan mudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan comberan. Jangan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu orang-orang munafik. Negeri kita sudah banyak problem, persoalan yang harus diselesaikan. Ditambah lagi manusia-manusia kardus yang otaknya isi belatung, yang hatinya rusak, menghimbau kepada Presiden untuk membubarkan Salafi Wahabi. Jangan hiraukan itu. Dalam hal ini yang punya wewenang untuk menilai adalah Majelis Ulama Indonesia. Saya berharap saudaraku seiman seislam dimanapun Anda berada, di pelosok negeri ini, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, tetap istiqomah dalam manhaj Salafi. Kita semua bakal mati mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di kolong langit dunia ini. Semoga Allah memberi azab, semoga Allah memberi hukum yang berat kepada orang-orang yang mencerca kitabullah, merendahkan sunnah Rasulullah dengan kata anti Salafi, anti Wahabi. Saudaraku seiman, berulang kali sudah saya upload video tentang apa itu salaf. Salafi bukan teroris. Salafi tidak pernah berambisi ingin menguasai negeri ini. Tak pernah itu terjadi. Merongrong pemerintah, mencaci maki pemerintah pun tidak. Demonstrasi juga dilarang. Apalagi menjadi teroris. Mustahil. Mustahil. Ini ada muatan kepentingan lain. Dilarangnya Salafi Wahabi ada muatan kepentingan lain. Tapi mereka mengatasnamakan untuk menjaga ketentraman negara. Salafi bukan teroris. Orang-orang yang ikut salat, ulama-ulama salat, bukan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Cuma beliau, ulama pewaris Nabi itu menyampaikan Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Ini utuh dalam pergerakan dakwah tauhid tentang akidah yang sahih. Tapi orang-orang khurafat, orang-orang yang musyrikin tidak suka dengan dakwah Salafi. Mereka benci karena hawa nafsunya dibunuh oleh Al-Quran dan hadis. Saya harap pemerintah bijaksana dalam hal ini. Terutama Majelis Ulama Indonesia masih utuh berdiri. Manusia-manusia yang berilmu, mereka lah yang punya hak dan wewenang untuk menilai mana yang sesat, mana yang benar. Saudaraku seiman seislam, tak bosan aku menjelaskan tentang salaf. Jelas, mereka-mereka yang ahli ilmu, yang berwenang untuk menjelaskan apa itu salaf. Mari kita dengarkan perkataan para ulama pewaris Nabi tentang salaf. يا سلفي إن كنت سلفيا فالسلفية ليست فقط في الرد على المبتدع، وليست فقط في الجرح والتعديل، وليست فقط في تحميض الوجه ومد الشفة وإهانة أهل البدع. السلفية حتى في قيام الليل، السلفية حتى في المواظبة على الصلوات والسباق إلى الصف الأول، السلفية في الخشية من الله، السلفية في سكب الدموع والخوف والبكاء والوجل من رب عز وجل، السلفية في رحمة الصغير وإقراء الضيف والكرم، السلفية في الحلم في الصبر، السلفية تكون في بر الوالدين وفي صلة الأرحام، السلفية كالإيمان، كما أن الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة عن الطريق، فكذلك السلفية أعلاها التوحيد والسنة والعقيدة والثبات على أصول الإسلام، وأدناها الآداب حتى لو كانت آدابا يسيرة، من إماطة الأذى عن الطريق، من الإعانة المحتاج، من إغاثة الملهوف، من إقراء الضيف، من خدمة الصديق. هذه السلفية الحقة، فكن سلفيا بكل ما كان عليه السلف ظاهرا. مذهب فضيلتك يعني؟ أنا سلفي. المذهب حنبلي أم سلفي؟ نعم بارك الله فيك. Ketika orang bernama atau menamakan anak Salafi, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu dipandang bagus. Karena di masa-masa fitnah, ketika terjadi penyimpangan dan banyak sekte, maka penamaan ini untuk menjadikan satu ciri bahwa dia kembali kepada akidah yang lurus.
dia kembali kepada manhaj yang lurus, ya. Akan tetapi penamaan bukanlah satu syarat dan bukan tentunya yang sangat pentingnya, tetapi hakikatnya. Jadi setiap mukmin yang dia beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat, dia salafi, ya. Dan tentunya salafi adalah bukan sebuah organisasi, salafi adalah bukan sekedar dia adalah perkumpulan, tetapi salafi adalah pemahaman. Salafi adalah pemahamannya. Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada Sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran Sunnah, mereka ngaku Quran Sunnah atau tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran Sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan Sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat itu? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hadis ini hasan. Tapi ada yang hadis yang semana dengan ini yang sahih, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Muawiyah dan yang lainnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis iftiraqul ummah. Di hadis ini disebutkan 71 Yahudi berpecah. 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nasrani berpecah 72 golongan, 71 masuk neraka, satu 71 masuk neraka, satu yang masuk surga, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai Tuhan, yang dia mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dan juga mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Anda perhatikan di sini. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi, Nasrani, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Makanya mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada beliau. Nabi mengajak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan umat Yahudi atau Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad SAW, mereka harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani mereka tidak masuk ke dalam agama Islam setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya apa? Yang pertama ayat Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani.
dan orang-orang musyrikin tempat tinggal mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Dan berapa ayat lagi yang lain. Kemudian jika Nabi bersabda SAW, ada di sini di footnote, saya bawakan di halaman 15. Nabi bersabda SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, pasti. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya setelah diutus sampai Muhammad, semua harus masuk ke dalam agama Islam. Kemudian umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan umat Islam ini. 72 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Anda perhatikan di sini, menunjukkan bahwa berpecahnya umat Islam lebih banyak daripada umat Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, bahwa orang berpecah itu bukan semakin sedikit, semakin banyak orang berpecah. Jadi jalan kepada perpecahan, kesesatan itu banyak, sedangkan jalan selamat cuma 1. Kemudian jalan selamat yang hanya 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Jalan selamat yang 1 ini Nabi sebutkan, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, untuk melihat sesudahnya, Nabi menyebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali 1, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Artinya orang yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa umat Islam, kata Nabi SAW, berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. 72 masuk neraka nggak kekal, selama mereka masih ada iman dalam hatinya, nggak kekal dalam neraka. 1 yang masuk surga, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini yang wajib kita ikut. Rasul menyebutkan demikian, dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih, ada tentang iftirakul ummah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, makanya kita harus mengkaji dan mempelajari tentang akidah ini, akidah yang selamat ini. Bab Nabi menyebutkan 1 yang selamat, itu al-jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena memang jalan selamat hanya 1, bukan 2, bukan 3, 1 aja. Yang lain semuanya membawa pada perpecahan. Ketika Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus ini, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu, yang beraikan kamu jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, jalan menuju selamat itu hanya 1, bukan 2. Makanya dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Nabi menjelaskan ayat ini, Nabi menggaris 1 garis yang panjang. Kemudian di kanan kiri jalan garis itu Nabi kasih garis yang pendek. Kata Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan 1 garis yang panjang, wa hadha siratu wa anna hadha sirati mustaqima. Kemudian garis yang pendek ini, kata Nabi, ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya dari jalan-jalan ini melainkan syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman, dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi 1 yang selamat.
Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib mengikuti yang satu ini agar kita selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat. Itulah arti yang sebenarnya apa itu salafi. Itulah arti yang sebenarnya. Karena beliau-beliau ini ahli ilmu, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka percaya adanya siksa kubur dan siksa neraka. Walaupun diintimidasi, diskriminasi, mereka tetap menyampaikan dakwah tauhid, tegakkan tauhid, hancurkan syirik. Al-Quran, hadis, itulah jadi sumber perkataan-perkataan mereka. Saudaraku seiman seislam, insya Allah kalian tegar dalam akidah. Negeri kita ini negeri yang berdasarkan hukum. Segala sesuatu diproses dengan hukum. Masalah kebebasan beragama, berkeyakinan udah diatur oleh undang-undang. Jadi nggak bisa personil-personil, individu-individu atau sekelompok golongan tidak suka dengan salafi, wahabi, langsung mereka berteriak, bubarkan. Nggak begitu. Itu anarkis dan barbar. Butuh pendalaman dan pengkajian. Tentu diserahkan kepada ahli ilmu. Siapa mereka? Majelis Ulama Indonesia. Mari kita tetap kokoh dalam manhaj yang sahih. Sampaikan dakwah tauhid. Dan pernah takut sama manusia. Kita mencari ridho Allah Ta'ala. Kita tidak gila politik. Kita tidak gila kursi jabatan. Tidak ada kepentingan kita kepada manusia. Kita hanya mengajak mereka kepada jalan yang benar. Ingat, kita hanya mengajak. Bukan kamilah orang yang paling benar di antara kamu. Inilah dipelintir seakan-akan kami orang yang suci. Kami orang yang paling benar. No! Semua ulama post Nabi tak pernah berkata demikian. Tapi orang-orang musyrikin yang aktif dengan perbuatan-perbuatan tradisi nenek moyang, tahayul bid'ah khurafat, mengatakan seperti itu kepada penegak-penegak sunnah. Harus jeli dan tegas, menilai harus orang-orang yang berilmu. Mari kita dengarkan bahwa negara ini ada undang-undang, ada hukum yang mengatur kebebasan beragama. Mari kita dengarkan. Itu mengenai dasar hukum dari hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama itu sendiri sudah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 29, pasal 28, lalu pada instrumen HAM internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang kesemuanya pada intinya menjelaskan bahwa negara menjamin setiap penduduknya untuk menganut suatu agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama itu. Jadi ada dua bagian, yaitu dalam kita menganut dan kita memanifestasikan atau kita mengejawantahkan agama kita. Nah, itulah dasar hukum dari hak kebebasan beragama. Di mana letak kesalahan salafi? Salafi bukan teroris. Secara akidah dan keyakinan, kami sangat anti terhadap para teroris yang melakukan bom-bom di mana-mana. Mustahil orang-orang yang mengaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah jadi teroris. Mustahil. Kalaupun ada orang yang ngaku-ngaku mantan salafi, kemudian mereka meninggalkan salafi, ini jelas tak dipercaya omongannya. Ini pendusta. Tidak ada secuil kekotoran dan kesalahan pada salafi. Karena mereka orang-orang yang mulia. Dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka beramaliyah sesuai sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mantan salafi, terus jadi teroris, itu manusia dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia telah menyebarkan fitnah busuk untuk memburukkan salafi. Wahai manusia yang beriman, takutlah kepada ancaman azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian semua pasti mati. Berhentilah menuduh dan memfitnah. Berat pertanggungjawabannya kelak di alam barzah. Sebelum kalian dilemparkan ke jurang neraka jahanam, kalian akan disiksa di dalam kubur. Karena kata Rasulullah,
kubur itu bisa menjadi taman-taman surga. Dan bisa menjadi jurang-jurangnya neraka. Mari kita mengaji berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tok! Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan panjang lebar. Siapa yang harus kita ikuti? Ulama pewaris Nabi, warasatul anbiya, atau ulama su? Sekarang ini ulama su merajalela berkomentar di berbagai tempat, berteriak, bubarkan Salafi, bubarkan Wahabi. Itu omong kosong. Nanti Allah tabaraka wa ta'ala membubarkan mereka dari dunia ini. Yakinlah kalian semua. Allah Maha melihat. Kita hanya bisa berkata, la haula wala quwata illa billahil alul azim. Ya Rabbku, tak ada daya upaya kami selain berserah diri kepadamu. Berhentikanlah mereka-mereka yang menghujat Rasulmu, ya Rabbku. Kau yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.